Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Visit Suharti, SE SYME, selaku dosen mata kuliah perpajakan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Saadah, NIM 1917201068 dari 5 Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang didapat oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang telah dilakukan. Nah, ini biasanya berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Oke, selanjutnya dalam PPh pasal 21 ini terdapat pemotong, yaitu orang yang berhak untuk pemotong PPh pasal 21. Di antara lain, yang pertama itu pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan. Jadi, seseorang yang memberikan kerja ataupun perusahaan yang memberikan kerja kepada karyawannya, mereka berhak untuk memotong PPh pasal 21 ini. Nah, kemudian bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Jadi, bendahara yang kerjanya itu di kantor pemerintah, daerah ataupun pusat, mereka berhak juga untuk memotong PPh pasal 21. Kemudian dana pensiun atau badan lainnya seperti jaminan sosial tenaga kerja atau Jansostek. Nah, ini juga orang yang memegang dana pensiun tersebut atau badan yang memegangnya itu berhak untuk memotong PPh pasal 21. Kemudian BUT atau bentuk usaha tetap, kemudian ada yayasan, lembaga, kepanitiaan, kemudian penyelenggaraan kegiatan yang telah dilakukan itu berhak juga untuk memotong PPh pasal 21. Ya, selanjutnya selain tadi yang disebutkan untuk pemotong PPh pasal 21, di sini terdapat juga penerima penghasilan yang dipotong pada PPh pasal 21. Jadi yang dimaksud ini wajib pajak yang penghasilannya itu dipotong untuk PPh pasal 21. Antara lain yaitu pegawai tetap. Jadi mereka yang telah menjadi pegawai tetap berhak untuk melakukan PPh pasal 21 ini. Kemudian tenaga lepas seperti seniman, olahragawan, penceramah, dan yang lainnya seperti yang telah disebutkan. Kemudian penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan. Jadi ahli waris di sini seperti anak ataupun keluarga yang menerimanya itu wajib untuk melakukan PPh pasal 21. Kemudian hari tua atau jaminan hari tua. Kemudian penerima honorium yaitu uang yang diperoleh oleh guru PNS ataupun non-PNS dari kegiatan yang telah diselenggarakan ini wajib juga untuk melakukan PPh pasal 21. Kemudian penerima upah itu sudah tentu, dan yang terakhir itu tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dan yang lainnya. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk penerima penghasilan yang penghasilannya itu dipotong pada PPh pasal 21. Nah, ini sebaliknya, mereka mempunyai penghasilan tapi penghasilan mereka tidak berhak untuk dipotong pada PPh pasal 21. Di antara lain yaitu ada dua. Pertama yaitu pejabat perwakilan diplomatik dari luar negeri. Yang kedua itu pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, mereka itu mempunyai pendapatan tapi mereka tidak berhak untuk mengeluarkan PPh pasal 21. Dengan catatan yang pertama ini, mereka bukan warga negara Indonesia atau tidak menetap di negara Indonesia, dan yang kedua, mereka ini tidak menerima atau memperoleh uang ataupun gaji dari negara Indonesia. Seperti itu. Nah, di sini terdapat tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ini berguna juga untuk WP pribadi. Antara lain lapisan penghasilan kena pajaknya yaitu untuk Rp0 sampai 50 juta kena tarif 5%, untuk 50 juta sampai 250 juta kena tarif
15%, untuk 250 juta sampai 500 juta kena tarif 25%, dan yang terakhir untuk 500 juta ke atas itu mendapatkan tarif 30%. Nah, kiranya itu saja tentang PPh pasal 21 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.